Ramai-ramai survei menunjukkan kemenangan telak untuk Prabowo Gibran, dan ini diulang terus-menerus sampai hari pemilihan nanti. Komentar saya adalah jangan terlalu percaya. Bahkan ada survei yang angkanya kalau ditotalkan malah lebih dari 100%. Artinya surveinya ini ngarang bebas, asal Bapak senang. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaword. Hari ini saya mau bicara sedikit tentang hasil survei yang belakangan ini beredar, dan mungkin sebagian dari kalian merasa janggal atau lucu. Seminggu lalu, Ganjar sempat memberikan sedikit arahan kepada para relawan lewat online. Ganjar kemudian memberikan peringatan bahwa di minggu-minggu berikutnya akan ada sedikit berita-berita mengenai survei yang sifatnya mengagetkan. Ganjar meminta para relawannya untuk tidak panik jika survei minggu depan menyatakan bahwa pasangan capres-cawapres lain lebih unggul dibandingkan elektabilitas dia dan Mahfud MD. Dalam beberapa minggu ke depan akan ada banjir survei-survei dari pihak lawan dan mereka akan unggul tinggi sekali. Kemudian relawan-relawan akan menjadi panik dan kemudian terdemoralisasi. Makanya Ganjar meminta supaya survei tersebut ada baiknya jangan dijadikan batu sandungan untuk menaikkan elektabilitas. Ganjar sudah tahu info ini, makanya dia berusaha memberitahu pendukungnya untuk tidak gentar dan patah semangat. Dia meminta mereka siap dengan ombak besar yang akan menghantam kapal mereka. Dia meminta relawan supaya bekerja dengan lebih kreatif dalam menyuarakan Ganjar Mahfud. Misalnya lewat program-program yang akan dijalankan, bagaimana profil Ganjar Mahfud, bagaimana mereka sangat serius dengan anti KKN, dan juga track record Ganjar selama jadi gubernur dan Mahfud selama menjadi pejabat publik. Saya sebenarnya menunggu beberapa hari ke depan untuk memastikan apakah ini bakal terjadi. Sebelumnya, memang sudah ada banyak survei-survei yang angkanya luar biasa. Angkanya dari 30% lalu naik sampai 40%. Sebenarnya, kalau kita pakai hitungan sederhana, di semua survei, elektabilitas PDIP paling tinggi dengan angka sekitar 20%. Jika ditambah dengan mereka yang tidak mendukung PDIP tapi cuma mendukung Ganjar, maka bisa dianggap aneh kalau Prabowo Gibran bisa sampai mendapatkan angka 40% ke atas. Tapi saya tetap tunggu beberapa hasil survei setelah ini untuk memastikan. Dan ternyata benar yang dikatakan Ganjar. Dan angka-angka ini seolah terstruktur dengan rapi. Dari 30-an%, lalu 40-an%, dan tepat 1 minggu kemudian ada satu survei. Saya tidak usah sebut namanya. Survei ini memenangkan Prabowo Gibran. Elektabilitas mereka adalah di atas 50%. Ini benar-benar kacau. Dengan angka setinggi itu, dilanjutkan dengan narasi bahwa Prabowo Gibran berpotensi menang satu putaran. Berarti apa yang dikatakan Ganjar adalah benar. Akan ada survei dengan angka-angka yang sangat tinggi. Yang mungkin kalau Donald Trump ikut pemilu di sini bakalan gemetar ketakutan. Ini semakin membuktikan bahwa memang ada desain sedemikian rupa untuk mempengaruhi masyarakat lewat narasi satu putaran. Masyarakat pelan-pelan digiring lewat survei-survei yang masif. Angka surveinya pelan-pelan naik dan bertahap seolah supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Mungkin ya kalau naiknya drastis orang-orang bisa curiga. Dan pelan-pelan elektabilitas Anies dan Caimin mulai mengejar dan bahkan di beberapa survei malah menyalip Ganjar Mahfud. Naiknya pelan-pelan, mungkin supaya orang-orang percaya ternyata Prabowo Gibran makin disukai rakyat. Ada juga narasi yang menurut saya agak lucu. Ini yang ngomong adalah kebanyakan buzzer-buzzer tetangga sebelah. Mereka bilang naiknya elektabilitas Prabowo Gibran adalah karena buzzer Ganjar terus menyerang Jokowi. Akhirnya jadi blunder dan kemudian membuat elektabilitas Prabowo Gibran jadi naik. Ini akibat banteng asal seruduk dan masuk jurang. Logikanya, kalau memang itu alasannya, harusnya mereka diam saja dan tertawa karena dengan begitu Prabowo Gibran makin melejit. Ibarat begini, Anda jualan kecap, sebelah juga jualan kecap merek yang sama.
Mungkin nggak dia kasih tahu ke Anda cara menjatuhkan bisnis dia sendiri? Kalau Anda bikin blunder, apakah dia mau baik hati kasih tahu ke Anda? Biasanya sih diam-diam saja, sambil berharap semoga blunder itu terus Anda lakukan. Makanya buzzer sebelah ngomong jangan terus-terusan serang Gibran dan Jokowi. Akibatnya elektabilitas terjun bebas ke nomor buncit. Harusnya mereka senang dong, karena jagoan mereka bisa menang. Masa mereka baik hati kasih saran yang bisa mengalahkan mereka? Nggak masuk akal. Itulah gunanya berpikir jernih dan kritis, bukan membabi buta membela hanya karena joget gemoy. Jadi, jangan kaget beberapa minggu ke depan akan ada lagi survei periode berikutnya yang hasilnya mungkin lebih ganas. Kalau melihat polanya, kemungkinan besar elektabilitas Ganjar Mahfud akan turun terus ke posisi ketiga. Nanti muncul narasi baru, paslon Ganjar Mahfud berpotensi kalah di putaran pertama. Untuk menampil Pilpres satu putaran, maka yang pertama kali harus diyakinkan adalah masyarakat. Mereka harus dibuat yakin bahwa Prabowo Gibran menang satu putaran adalah wajar. Ini adalah trik psikologi untuk mempengaruhi banyak orang. Salah satu caranya adalah lewat survei. Ramai-ramai survei menunjukkan kemenangan telak untuk Prabowo Gibran, dan ini diulang terus-menerus sampai hari pemilihan nanti. Komentar saya adalah jangan terlalu percaya. Bahkan ada survei yang angkanya kalau ditotalkan malah lebih dari 100%. Artinya surveinya ini ngarang bebas, asal Bapak senang. Saya juga dengar kabar ada survei real yang tidak dipublikasikan, yang hasilnya malah terbalik. Tapi nggak usah dulu deh, nanti saja kalau memang ada momen yang tepat. Tapi intinya ada gerakan masif, sistematis, dan sangat terencana dengan baik untuk mempengaruhi masyarakat. Selain bicara soal hasil survei, Ganjar juga membahas soal kerawanan penghilangan maupun perusakan atribut kampanye. Ketika Ganjar sedang melakukan kunjungan beberapa waktu lalu, baliho bergambar dirinya sempat dicopot oleh petugas wilayah setempat. Dia bilang akan ada banyak gambar-gambar yang ditertibkan. Makanya dia meminta agar relawan melakukan sesuatu yang lebih kreatif. Jadi ini bukan sekedar play victim, tapi memang terlihat di lapangan. Sebelumnya saya sempat mengulas tentang relawan Ganjar yang ada di Kanada. Mereka mau bikin acara deklarasi, tapi tidak lama kemudian ditelepon salah satu oknum. Katanya tidak boleh deklarasi, karena sama dengan kampanye. Padahal di Indonesia, perangkat desa terang-terangan dikerahkan untuk deklarasi capres tertentu, tapi tidak ditegur. Malah ada yang masuk angin bilang tidak ada acara deklarasi capres. Padahal bukti videonya berserak kayak sampah di media sosial. Saya cuma khawatirkan satu hal. Ketika nanti hasil Pilpres real count tidak sesuai, mereka bakal teriak-teriak dan bikin drama. Mereka akan pakai hasil survei-survei ini untuk melawan balik. Orang-orang yang ngotot biasanya akan bikin banyak masalah kalau ambisinya tidak terwujud. Tapi semoga saja itu tidak terjadi. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.